Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Jenguk korban penembakan kelompok separatis di Rumah Sakit Mimika, Kapolda Papua pastikan kondisi korban terus membaik. Hujan selama 6 jam, 2 sekolah di kota Jayapura kebanjiran. Terdampak pandemi COVID-19, tukang sol sepatu minta perhatian Pemda Merauke. Ramli, korban penembakan kelompok separatis di Intan Jaya Senin lalu, kondisinya kini sudah mulai membaik. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau menjenguk Ramli di RSUD Mimika Rabu kemarin. Kapolda menanyakan pada korban ciri-ciri pelaku saat kejadian penembakan di kios miliknya di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kapolda Papua meminta warga mewaspadai kelompok separatis yang kini mulai melakukan penyamaran dan bertindak perseorangan. Pistol yang dimiliki oleh pelaku ini, begitu. Yang pada saat datang juga menurut keterangan dari para saksi dan juga korban bahwa pelaku itu sudah dalam posisi tangan tetap di dalam sarung bajunya atau jaketnya, yang diduga itu memang dia menyimpan senjata itu, begitu. Dan dengan adanya identifikasi atau identitas pelaku ini secara jelas, maka akan mempercepat upaya dari tim atau petugas kita dalam penegakan hukum untuk mencari dan menangkap pelaku ini. Mudah-mudahan bisa ditangkap segera. Ya, kalau tindak saya jelas 2 pilihan, tangkap kalau dia bisa ditangkap, kalau tidak tindak tegas terukur, begitu. Sesuai dengan SOP kita, karena dia sudah melakukan kekerasan yang mengakibatkan ini keresahan bagi warga masyarakat di sekitar Sugapa maupun Intan Jaya pada waktu itu. Kelompok separatis bersenjata kembali menebar teror. Kelompok ini menembak warga sipil di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin lalu. Kelompok kriminal bersenjata ini berpura-pura menjual minyak tanah, lalu menodongkan senjata api laras pendek dan menembak korban tepat di bagian hidung dari jarak 2 meter. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Satgas COVID-19 Kota Jayapura menertibkan sejumlah pedagang kaki lima, warung makan dan toko yang masih membandel melanggar pembatasan waktu beraktivitas. Sesuai instruksi wali kota, para pelaku usaha ini seharusnya menutup usaha mereka pada pukul 9 malam. Namun masih ada yang beroperasi di atas jam yang berlaku. Semisal PKL dan warung makan yang berada di Jalan Percetakan. Petugas Satpol PP dan polisi langsung menutup usaha mereka. Penutupan juga dilakukan terhadap sejumlah toko di Jalan Kelapa II Entrop karena melanggar jam aktivitas. Selain malam hari, Satgas juga gencar mengedukasi warga yang berada di lokasi keramaian. Petugas memberikan masker gratis bagi warga dan pengendara yang tidak memakai masker. Dalam rangka mendisiplinkan masyarakat, bukan hanya kami semata-mata memberikan teguran kepada mereka yang tidak menggunakan masker, tetapi dari komando sendiri, dari Polda, dalam hal ini Bapak Direktur Samapta Polda Papua, mereka membagikan kami masker setiap tim untuk dibagikan kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker. Kemudian kami juga menghimbau terus supaya mereka selalu menggunakan masker, masyarakat kita ini yang tidak menggunakan masker. Kemudian setiap 2 hari sekali, setiap tim itu berganti terus melakukan kegiatan hingga mudah-mudahan angka penularan ini bisa turun drastis. Kalau untuk menghapuskan mungkin agak lama, tapi dia bisa turun dan sebagian besar masyarakat ini dalam keadaan sehat.
dan terlindung dari penularan virus Corona 19. Di tengah pandemi, masyarakat tetap diminta menjaga protokol kesehatan guna menekan laju penyebaran COVID-19. Riantonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Hujan deras yang melanda kota Jayapura sejak Selasa malam menyebabkan banjir dan merendam SMP Negeri 14 dan SD Koyakoso. Air dan lumpur setinggi 60 cm merendam beberapa ruang kelas dan perpustakaan. Siswa dikerahkan untuk menyingkirkan lumpur yang masuk ke dalam ruangan kelas dan kantor. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan banjir yang melanda di kedua sekolah itu tidak berlangsung lama. Ia sudah meminta pihak sekolah agar berkomunikasi dengan BPBD dan Balai Wilayah Sungai Papua untuk membuat tanggul di samping sekolah. Membuat tanggul di sepanjang samping pagar sekolah agar untuk membentengi air ketika hujan datang untuk sementara penanganannya. Jadi kita sudah minta Balai Wilayah Sungai untuk bantu buat drainase dan memasang tanggul pengaman untuk dari tanah agar tidak lagi ada air masuk ketika hujan datang. Yang kedua, jangka ke depan ini air masuk ke dalam karena 2 titik. Satu di sisi pintu masuk, maka nanti kalau sudah ditanggul akan terjawab, terselesaikan. Kedua, air masuk dari belakang pagar karena roboh. Nah, itu masih 2017 yang lalu. Banjir ini disebabkan tidak dikeruknya sungai yang berada di dekat sekolah, sehingga air sungai kerap kali meluap jika hujan turun lebih dari 6 jam. Melihat curah hujan yang saat ini masih terus terjadi dengan intensitas sedang hingga lebat, Rustan menghimbau warga kota Jayapura tetap waspada, terutama mereka yang tinggal di lereng gunung dan pinggir pantai. Riantonai melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Cuaca buruk yang mengakibatkan gelombang tinggi di pesisir Pantai Merauke mengakibatkan aspal jalan di Kampung Binaloka terkikis gelombang laut. Jalan aspal yang baru dibangun pada 2 bulan lalu itu rusak terkena air laut yang naik hingga ke bibir pantai. Martinus, warga Binaloka, mengaku tingginya gelombang dan angin kencang mengakibatkan aspal jalan terkikis. Aspal itu yang baru buat itu kenapa sampai dia rusak begitu? Dari ombak, Pak. Ombak ya? Iya. Ombak apa dia itu? Kasih patah. Kasih patah. Iya. Itu biasanya ombak kenapa air besar kah? Air besar ya. Ombak hantam. Air naik itu? Iya, air naik. Terus air serta naik dengan besar. ombak? Ombak hantam akhirnya patah. Patah ya sampai sekarang itu. Belum Ya, ada perbaikan sekarang. ya? Belum ada perbaikan. Padahal baru ya? Iya, baru. Oke. Warga setempat sudah melaporkan kerusakan itu pada Dinas PUPR, namun hingga saat ini Dinas PUPR belum memperbaiki jalan itu. Cuaca buruk yang terjadi sejak bulan lalu itu diprediksi masih akan berlanjut hingga Maret mendatang. BMKG meminta nelayan untuk sementara waktu tidak melaut hingga ada pengumuman resmi dari BMKG. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Satuan Lalu Lintas Polres Merauke kembali membuka layanan SIM gratis kepada warga Merauke. Layanan SIM gratis ini tetap sesuai ketentuan secara umum bagi warga yang akan mengurus SIM gratis, yakni tetap mengikuti tes tertulis dan ujian praktik. Warga yang lulus ujian baru diberikan SIM, sebaliknya bila gagal warga harus mengulang tes. Kasat Lantas Polres Merauke AKP Dianovita mengatakan layanan SIM gratis ini merupakan rangkaian hari ulang tahun Kota Merauke ke-119. Aku harus mengikuti ujian praktek apa segala macam? Tetap harus mengikuti ujian praktek dan teori. Itu sudah merupakan syarat yang mutlak harus diikuti. Bahwa kalau setelah mengikuti ujian itu lulus, layak berjalan menggunakan kendaraan jalan raya. Tapi kalau ada warga yang tidak lulus berarti batal gitu ya? Iya, betul. Ibu Kasat, ini kapan mulai diberlakukan ini? SIM ini untuk pembuatan SIM diberlakukan mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 13. Jadi kita 3 hari dikhususkan untuk melayani pembuatan SIM gratis. Satlantas berharap warga yang akan mengurus SIM gratis ini agar melengkapi semua syaratnya terlebih dahulu. Warga juga diminta menaati protokol kesehatan saat datang ke kantor Lantas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Pandemi COVID-19 memukul hampir semua sektor ekonomi. Tidak hanya hotel dan rumah makan yang terdampak, namun juga usaha jasa sol sepatu yang notabene usaha kecil dan relatif tidak membuat kerumunan orang. Tukang sol sepatu di Jalan Prajurit Merauke misalnya, mereka tidak habis pikir COVID-19 memukul usaha mereka. Selama pandemi, order perbaikan sepatu yang biasanya mencapai 10 pasang setiap hari, kini menurun jauh, hanya 2 pasang sepatu. Itu pun kalau ada. Mereka mengeluh karena biasa mendapat Rp100.000, kini hanya Rp20.000 per hari. Sebelum COVID ini bisa dapat sehari berapa pasang sepatu? Oh gitu, itu kalau 5-10 itu berapa duitnya itu mas? 100.000 ya? Terus kalau sekarang di COVID ini udah dapat berapa aja? Ya paling 2 sampai 3 pas. Nah untuk kebutuhan hidup kira-kira mas cukup nggak itu seperti itu? Ya cukup nggak cukup. Apa keinginan masyarakat terhadap pemerintah ini? Semoga pemerintah dapat membantu lah biar kita agak enak dikit lah. Selama COVID kan susah. Dengan pendapatan yang semakin kecil, mereka sulit menafkahi keluarga. Tukang sol sepatu ini berharap pemerintah daerah memberikan bantuan atau jalan keluar agar usaha mereka bisa bergairah. Setiap pemerintah setempat termasuk Merauke ya dibantu yang golongan menengah ke bawah nih Pak, termasuk kami yang di sol sepatu nih Pak. Ya untuk kontrak rumah kita belum tentu bisa bayar 1 bulan itu dengan jangkau 600.000 1 bulan. Ya, kalau ada ya pemerintah daerah bantulah. Oh gitu. Iya, supaya jangan kesusahan. Segini ya Pak. Setiap hari. Sudah berapa tahun Pak Suri kerja ginian Pak? Ini sudah 4 tahun. 4 tahun Pak ya? Iya, Tiap hari nongkrong di sini Pak ya? Iya. Oh. Pengusaha berharap dengan ditemukannya vaksin, pandemi akan segera berakhir. Namun roda perekonomian tidak serta berputar karena membutuhkan pemulihan yang lama. Dan ini menjadi pekerjaan berat pemerintah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Selama lebih dari sepekan, tentara mensosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat untuk menekan angka COVID-19. Kegiatan bagi-bagi masker gratis di sejumlah tempat di Mimika yang dilakukan sejak 31 Januari lalu, Rabu kemarin berakhir. Dalam kegiatan ini, TNI juga melibatkan anggota kepolisian. Tidak saja untuk membagi masker, melainkan juga memberikan himbauan kepada warga untuk mencegah penularan COVID-19. Dari hasil kegiatan yang dilaksanakan selama 9 hari itu, ternyata masih banyak warga yang tidak menggunakan masker, serta abai menerapkan protokol kesehatan. Kasdim 1710 Mimika, Mayor Ahmadi Arif, berharap kegiatan ini bisa menyadarkan masyarakat dan mengikuti himbauan kesehatan dari pemerintah. Sedang membagikan sekitar 6.000 masker kita berikan ke masyarakat dengan syutingnya di perkantoran, di pasar, tempat ibadah, tempat-tempat umum, dan juga tempat ibadah. Harapan kami ini dengan jumlah yang terbatas ini bisa membantu masyarakat dan masyarakat. Ahmadi Arif juga menghimbau masyarakat agar tidak menyepelekan COVID-19. Ia menyebutkan Kabupaten Mimika merupakan salah satu daerah di mana angka penularan COVID-19 tertinggi kedua di Papua. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Dinas Kesehatan Merauke telah memvaksinasi 158 tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit dan puskesmas yang ada di kota Merauke. Sementara untuk tenaga kesehatan yang berada di puskesmas terjauh akan digelar vaksinasi pada pekan depan. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan tak semua tenaga kesehatan sukses divaksinasi karena ada belasan nakes yang tidak lolos pemeriksaan kesehatan. Dok, ada nakes yang gagal untuk dilakukan vaksin mungkin karena gangguan kesehatan atau seperti apa, Dok? Ada. Ada berapa banyak, Dok? Belum tahu. Nanti kita akan cek kemarin kan laporan dari masing-masing vaskes berapa nakes yang sudah mendaftar untuk divaksinasi,
berapa yang sudah tervaksinasi dan berapa yang dibatal atau ditunda karena faktor-faktor tadi. Faktor apa saja yang dominan untuk nakes ini sehingga batal untuk divaksin? Kami akan lihat, tapi secara nasional tadi malam dilaporkan kebanyakan pembatalan atau ditunda vaksinasi karena darah tinggi. Darah tinggi ya. Sama seperti beberapa kasus kita kemarin yang misalnya mau simulasi beberapa nakes yang hendak vaksinasi ternyata tekanan darahnya melebihi yang ditentukan sehingga ditunda. Dinkes Merauke menargetkan 2.200 tenaga kesehatan di seluruh puskesmas, rumah sakit, klinik swasta dan pemerintah selesai divaksin pada bulan ini. Kemenkes memberi target seluruh Pemda menyelesaikan vaksinasi tenaga kesehatan pada bulan Februari. Setelah seluruh nakes divaksinasi, barulah anggota TNI Polri serta pegawai yang berinteraksi langsung dengan masyarakat seperti di bandara, pelabuhan, dan terminal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ekonomi benar-benar sulit saat ini. Hal ini dirasakan sopir angkot yang hanya menggantungkan hidup dari penumpang. Sejak beberapa bulan mereka pusing karena tidak tahu lagi bagaimana caranya berhemat. Saat ini usaha transportasi paling terpukul akibat pandemi COVID-19. Menurut Yasin, penumpang saat ini takut bepergian dengan transportasi umum. Penghasilan mereka pun akhirnya terpangkas 50%. Ini menyulitkan mereka menafkahi keluarga. Untuk masa pandemi sekarang ini gimana untuk volume penumpang? Apa ada penurunan apa seperti biasa aja, Pak? Kalau untuk penurunan sih sangat drastis penurunan. Sampai berapa persen itu, Pak? Itu sekitar sampai 80%. 80%. Ya. Nah, jelas mengganggu ya, menggoyak ke kebutuhan keuangan ya untuk Pak Yasin keluarga, Pak ya? Iya, betul. Nah, apa harapan Pak Yasin untuk hal ini kepada pemerintah kira, Pak? Ya, harapan saya untuk pemerintah ya agar ini menyalurkan bantuan ke kita lah, masalahnya kita juga gaji kadang juga sering tertunda, Pak, gaji. Hah? Ya karena kebutuhan untuk rumah tangga otomatis meningkat ya? Karena kita pendapatan juga menurun kurang. ya? Gitu. Hal yang sama juga dirasakan Abu. Sudah berhari-hari ia menunggu penumpang, namun hanya 2 yang mau naik angkotnya. Bahkan pernah tidak ada penumpang sama sekali. Jurusan mana, Pak? Muting. Oh, Muting. Iya. Muting loh. Ini sekarang pandemi ini gimana untuk penumpang ini, Pak Abu? Dari yang dulu sebelum pandemi daripada yang sekarang lebih menurun jauh. Oh, sampai berapa persen itu, Pak? Sekitar ya itu sudah bukan 50%, Pak, tapi lebih dari itu, Pak. Nah, Pak, selama ini di masa pandemi ini Pak Abu sudah pernah dapat bantuan atau teman-teman lainnya di seperti dari mungkin Pak, pemerintah program? Belum pernah. Nah, apa harapan Pak Abu sendiri untuk pemerintah daerah ini, Pak Abu? Kami cuma minta pemerintah perhatikan kami saja. Dampak COVID ini memang sudah merata, Pak ya? Ya. Kebutuhan rumah tangga gimana, Pak, untuk keluarga mungkin? Dari hasil sopir ini cukup? Kalau mau bilang cukup ya kita bilang cukup, Pak. Harus dicukupkan, Pak ya? Harus dicukupkan, Pak. Yasin, Abu, dan sopir angkot lainnya berharap pandemi ini segera berakhir dan pendapatan mereka bisa normal kembali. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura menggelar penyuluhan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kelurahan Dobonsolo, Kabupaten Jayapura, Rabu kemarin. Penyuluhan ini dihadiri langsung Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura serta staf BPN dan sejumlah tamu. Kegiatan ini untuk mengetahui status tanah di Kelurahan Dobonsolo dan Yahim, apakah sudah bersertifikat atau belum. Selain itu, kegiatan dilakukan untuk memetakan tanah di wilayah tersebut, sehingga tim Satgas BPN bisa melakukan pengukuran dan pengumpulan berkas tanah yang nantinya akan dibawa ke BPN Kabupaten Jayapura. Tim Satgas bekerja dengan target hingga akhir tahun 2021. Sebanyak 1.500 sertifikat bidang tanah akan diunggah langsung ke aplikasi Sentuh Tanahku, sehingga masyarakat bisa mengetahui jelas status tanah miliknya. Yahim dan Dobonsolo itu sebanyak 1.500 bidang yang akan kita upload ke dalam sistem aplikasi kita, sehingga nantinya ke depan masyarakat bisa mudah mengetahui bidang tanahnya melalui aplikasi Sentuh Tanahku.
Dengan situ tanahku mereka bisa tahu bidang tanah mereka di mana, lokasinya di mana. Itu ketahuan otomatis. Nah ini langkah-langkah yang kita tempuh. Kami sudah lakukan pertama itu di tahun 2020 itu di Yobe dengan Hinekombe. Tahun ini di Cirebon, Solo sama Yahid. BPM Kabupaten Jayapura yang hari ini boleh datang untuk mensosialisasi tentang bagaimana untuk bisa membuat sertifikat gratis yang tadi mereka sudah ikuti, dan kami sebagai pemerintah kelurahan siap untuk membantu pemerintah Kabupaten Jayapura khususnya BPM yang sudah memberikan kesempatan untuk masyarakat, dan kami berharap masyarakat juga harus membuka diri, dan kami akan bekerja sama untuk menerbitkan sertifikat di setiap lokasi yang nanti. Kegiatan sosialisasi BPN Jayapura sangat membantu masyarakat di Kelurahan Dobon Solo, mengingat status dan batas tanah di wilayah ini masih belum jelas dan perlu ditata dan dibenahi. Aplikasi Sentuh Tanahku adalah sebuah aplikasi pelayanan pertanahan yang dibuat untuk memudahkan pemilik sertifikat mengecek status tanahnya lewat ponsel. Renol melaporkan dari Sentani, Kabupaten Jayapura. Saat ini makanan yang sehat sangat diperlukan di tengah pandemi COVID-19. Belum lama ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Sorong memberikan pelatihan buat kaum perempuan atau ibu rumah tangga, termasuk mahasiswi, untuk mengolah pangan lokal menjadi bahan makanan yang sehat dan bergizi. Melalui Sanggar Maite Morai, para ibu diajarkan bagaimana membuat keripik dari buah pisang, singkong, dan ubi talas. Bahan-bahan ini merupakan bahan pangan lokal yang banyak ditemukan di daerah ini. Sudah diprogramkan dari pusat supaya bahan-bahan lokal semua ini kita bisa gali sebagai aset untuk bisa dikembangkan menjadi barang-barang yang bisa mendatangkan uang, pendapatan asli daerah. Jadi yang kita gali ini, kita harus bikin lagi pelatihan kerupuk pisang, keladi, dan kasbi. Ini tujuannya supaya peningkatan kesejahteraan ini kita harus memulai dengan pelatihan. Setelah pelatihan kita manage untuk menjadi kelompok-kelompok kerja. Kelompok yang sekarang ini kan belum terlihat, tapi kita panggil dulu, latih, nanti baru muncul mereka punya bakat, baru kita mulai bina dari bakat mereka itu. Jadi yang berbakat kerupuk keladi dengan pisang, ya kita bentuk kelompok untuk mereka bisa produksi. Sekitar 100 perempuan mengikuti pelatihan di Sanggar Maite Morai. Mereka dibagi dalam 3 kelas dan pelatihan berlangsung selama 3 hari. Mereka tampak sangat tertarik dan serius mengikuti pelatihan ini. Pemerintah Kota Sorong sangat proaktif dalam memperhatikan keadaan atau kehidupan Mama Papua, sehingga melalui dinas tersebut dapat melaksanakan kegiatan pelatihan ini sangat positif bagi perempuan Papua tadi. Untuk itu kami berharap masuk 2021 ini lebih ada peningkatan lagi dari artinya perhatian dari pemerintah, ya, pemerintah Kota Sorong untuk memperhatikan program pemerintah ini kepada Mama Papua, sehingga
mereka ini yang hadir saat ini banyak juga yang mahasiswa yang juga tidak mereka artinya mereka sibuk dengan kuliah mereka walaupun melalui online, tapi dari Sanggar Mai Timur ini undang juga mereka hadir. Di tengah pandemi seperti ini, perempuan atau ibu rumah tangga di Sorong sangat membutuhkan pelatihan seperti ini. Mereka akan menjadi lebih produktif dengan memanfaatkan waktu luang, membuat makanan sehat dan bergizi yang berbahan baku lokal buat keluarga mereka. Sadrak Wanggai melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.